Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kelompok dari mata kuliah Developing New Business Model yang diampu oleh Ibu Syatmi SEMM. Untuk timnya sendiri ada saya, Eliana Kusmati, NIM 21920340 sebagai pengusul ide bisnis. Kemudian ada tim saya, tim pertama ada Wahyu Rizky Zulkifli dengan NIM 21920345 dan tim kedua ada Sally Monica dengan NIM 21920341. Di sini saya akan membacakan identitas bisnis yang terkait nama usaha. Di sini nama usahanya Elia Hijab Store dengan bidang usaha fashion kategori hijab. Di sini ada visi dan misi. Untuk visinya yaitu mengembangkan bisnis sehingga dikenal oleh banyak orang di Indonesia. Yang kedua, mewujudkan perusahaan yang unggul dan berkualitas di bidang fashion. Kemudian menjadikan sektor utama dalam distributor hijab di Indonesia. Selanjutnya untuk misinya sendiri yaitu mempertahankan kualitas produk agar tetap konsisten dan pelanggan merasa puas berbelanja di toko Elia Hijab Store. Yang kedua, membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat. Yang ketiga, menjual produk dengan harga terjangkau namun tetap berkualitas. Dan yang keempat, meningkatkan inovasi-inovasi model hijab yang sedang tren. Yang kelima, memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen. Kemudian di sini ada analisis pastel. Nah, analisis pastel ini adalah alat yang digunakan untuk mengidentifikasi faktor ekonomi makro yang mempengaruhi lingkungan bisnis. Pastel adalah singkatan dari politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum. Berikut adalah beberapa contoh peluang dan ancaman yang mungkin dihadapi oleh bisnis hijab, yaitu Elia Hijab Store berdasarkan analisis pastel. Yang pertama di sini ada politik, yaitu peluang dukungan pemerintah untuk mempromosikan produk lokal dapat meningkatkan permintaan dan popularitas jilbab lokal. Untuk ancamannya sendiri, perubahan regulasi atau kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi produk dan distribusi hijab. Yang kedua, ada ekonomi. Untuk peluangnya, yaitu pertumbuhan ekonomi dapat memperluas pasar dan meningkatkan daya beli konsumen terhadap produk hijab. Untuk ancamannya, yaitu krisis ekonomi dapat mempengaruhi daya beli konsumen dan menurunkan permintaan produk hijab. Yang ketiga ada sosial, untuk peluangnya yaitu meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hijab sebagai fashion item dapat meningkatkan permintaan dan popularitas hijab. Untuk ancamannya ada perubahan tren konsumen dan preferensi produk fashion dapat mempengaruhi permintaan produk hijab. Yang keempat ada teknik, untuk peluangnya pemanfaatan teknologi e-commerce dapat membantu perusahaan hijab memperluas pasar dan meningkatkan efisiensi operasional. Untuk ancamannya, yaitu kemajuan teknologi dapat membuat produk hijab menjadi kurang relevan atau usang. Kelima, ada lingkungan. Peluangnya yaitu meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan kelestarian dapat meningkatkan permintaan terhadap produk hijab yang ramah lingkungan. Untuk ancaman sendiri, yaitu kondisi lingkungan yang buruk atau bencana alam dapat mempengaruhi produk dan distribusi produk hijab. Yang keenam, ada hukum. Peluangnya yaitu peraturan atau kebijakan pemerintah yang mendukung produksi dan distribusi jilbab dapat meningkatkan permintaan dan popularitas jilbab. Dan untuk ancamannya yaitu perubahan regulasi atau kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi produksi dan distribusi hijab. Profil pelanggan, yang pertama itu customer jobs. Mengatasi masalah pelanggan yaitu dengan menyediakan hijab instan untuk orang yang suka simple gitu, untuk keluar-keluar sekedarnya ke toko doang gitu kan. Oke, untuk hijab yang nyaman dipakai, kemudian konsumen menginginkan variasi banyak model hijab sehingga tidak monoton itu-itu saja. Yang kedua ada gains, manfaat yang diharapkan konsumen yaitu barang sesuai dengan yang difoto, kualitasnya bagus, pengiriman juga cepat. Untuk pains-nya di sini pengalaman negatif atau risiko pelanggan. Warna hijab yang dipesan tidak sesuai, jumlah barang yang dikirim tidak sesuai, bahkan jahitan tidak rapi, ataupun bahan yang digunakan tidak sesuai dengan keinginan konsumen. Produk service itu apa yang ditawarkan kepada konsumen. Yang pertama ada physical atau tangibles, yaitu produk manufaktur seperti hijab, yaitu Elia Hijab Store. Gains creators-nya yaitu keuntungan produk dan jasa kita bagi customers. Yang pertama ada harganya terjangkau, memberikan customer berbagai desain hijab yang stylish sehingga dapat mengekspresikan gaya pribadi konsumen.
kemudian menambahkan percaya diri saat menggunakan hijab, dan barang yang datang juga tepat waktu. Kemudian ada pain revealers, yaitu mampu meringankan kesulitan konsumen. Nah, di sini tuh saat packaging harus lebih teliti terhadap warna, jenis jilbab, dan berapa banyak jumlah yang dipesan oleh konsumen di Elia Hijab Store. Dan pada saat proses produksi harus di cross-check apakah jahitannya sudah sesuai dengan kriteria Elia Hijab Store, seperti jahitan tepi rapi, tidak ada benang yang keluar. Dan terakhir ada memilih bahan yang premium agar konsumen merasa nyaman dan senang saat menggunakan hijab. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Wahyu Rizky. Oke, di sini saya akan melanjutkan untuk bagian rencana operasional, pemasaran, dan organisasi. Yang pertama ada key activities. Kami memilih metode produk karena kami mengambil bahan untuk pembuatan produk dari supplier dan memberikan bahan untuk diproduksi kepada maklon. Beberapa ada yang kami desain sendiri menggunakan jasa konveksi. Untuk yang kedua yaitu key resource. Fisik, rumah, produksi atau kantor, motor, mesin jahit, mesin printer, dan untuk intelektual, Eli Hijab Store dalam proses pengembangan dan database pelanggan Eli Hijab Store. Untuk human, owner manager, SDM manager, marketing manager, keuangan, dan manajer produksi. Untuk finansial, laba dihasilkan dari penjualan produk dan modal awal. Lalu untuk yang ketiga ada key partner. Untuk bagiannya yaitu ada konveksi, supplier aksesoris hijab, supplier kemasan produk, supplier kain, dan kurir ekspedisi seperti JNT, JNE, dan cepat. Selanjutnya untuk bagian keempat ada channel. Yang pertama awareness, mengiklankan produk melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Untuk bagian kedua itu ada evaluation atau evaluasi, memberikan informasi mengenai testimoni dari pelanggan yang menyukai produk kita, kemudian memberikan try on hijab sehingga meyakinkan konsumen untuk belanja karena sudah paham mengenai kualitas hijabnya. Yang ketiga ada purchase. Konsumen dapat membeli produk dengan platform marketplace seperti Tokopedia dan Shopee. Kemudian yang keempat ada delivery. Produk yang dipesan secara online akan dikirim melalui kurir ataupun jasa pengirim lainnya. Untuk yang kelima ada after sales. Customer Eli Hijab Store dapat mengajukan pengembalian produk apabila terdapat kecacatan atau ketidaksesuaian produk yang dipesan dengan yang diterima selama proses pengiriman, namun dengan syarat menyertakan bukti video unboxing produk sebagai bentuk bukti nyata. Kelima ada customer relationship. Yang pertama mendapatkan pelanggan baru, akuisisi pelanggan. Untuk mendapatkan pelanggan baru, kami memberikan upaya dengan cara menyediakan voucher gratis ongkir untuk pelanggan baru yang melakukan pembelian melalui platform marketplace dan memberikan diskon untuk pelanggan baru yang membeli produk secara langsung. Yang kedua yaitu mempertahankan pelanggan lama, retensi. Kami akan menjaga dan meningkatkan komunikasi yang baik sehingga pelayanan yang baik juga dapat dilakukan. Contohnya, admin toko akan merespon cepat saat customer menghubungi melalui call center atau media sosial toko dan akan berusaha untuk mencari solusi terbaik untuk setiap keluhan atau pertanyaan yang disampaikan oleh customer. Yang terakhir, peningkatan penjualan, upselling. Strategi upselling yang kami lakukan yaitu dengan pada saat customer membeli hijab Paris 1 pieces, kami menawarkan paket bundling buy 2 free 1 and give. Struktur organisasi yang pertama yaitu Eliana Kusumawati sebagai owner, Wahyu Rizky Zulkifli sebagai manajer keuangan dan sumber daya manusia. Yang ketiga ada Sally Monica sebagai manajer produksi dan marketing. Job deskripsi. Yang pertama owner, mengembangkan strategi bisnis, membuat keputusan, mengelola keuangan, dan memantau operasi. Owner Eli Hijab Store bertanggung jawab untuk memastikan usahanya berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ini termasuk mengelola staf, membangun dan memelihara hubungan dengan pelanggan dan pemasok, dan memantau keseluruhan kinerja bisnis. Yang kedua,
Manajer keuangan mengatur arus kas, mengelola aset dan liabilitas, serta mengembangkan dan melaksanakan strategi keuangan yang efektif. Manajer keuangan harus membuat dan memantau anggaran perusahaan, menentukan rencana pengeluaran, pengelola pengeluaran dan pendapatan, serta memastikan bahwa pengeluaran tidak melebihi anggaran yang telah ditetapkan. Yang ketiga ada manajer SDM, rekrutmen karyawan untuk menentukan persyaratan pekerjaan, memposting lowongan pekerjaan, menyeleksi pelamar, dan melakukan wawancara kerja. Merancang program pelatihan dan pengembangan untuk membantu karyawan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka sehingga mereka dapat bekerja secara efektif dan efisien. Yang keempat yaitu manajer pemasaran. Merencanakan dan mengembangkan strategi pemasaran untuk menentukan target pasar, mengidentifikasi kebutuhan pelanggan, menentukan saluran distribusi yang efektif untuk mempromosikan produk, mengevaluasi hasil pemasaran untuk memastikan bahwa mencapai target pasar dan memaksimalkan laba atas investasi. Yang kelima ada manajer produksi, merencanakan dan mengatur produksi. Manajer produksi harus merencanakan dan mengatur produksi dengan memperhitungkan faktor-faktor seperti sumber daya manusia, material, dan waktu. Hal ini meliputi menetapkan jadwal produksi, mengatur sumber daya manusia yang diperlukan, serta memastikan ketersediaan bahan dan perlengkapan produksi, mengendalikan kualitas produk. Manajer produksi harus memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Hal ini meliputi menetapkan prosedur pengujian kualitas produk, memastikan bahwa produk diproduksi sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan, dan mengembangkan metode untuk memperbaiki produk jika ditemukan cacat. Selanjutnya untuk tim dan pengalaman akan disampaikan oleh Eliana. Untuk tim dan pengalaman atau kompetensi tim, untuk yang pertama jabatan di struktur organisasinya ada owner yang bernama Eliana Kusmati. Pengalaman atau kompetensinya itu mampu memimpin dan memberi arahan untuk kelancaran jalannya bisnis. Kemudian jabatan struktur organisasi yang kedua itu ada manajer keuangan dan SDM. Namanya Wahyu Rizky Zulkifli. Untuk pengalaman atau kompetensinya itu mampu mengelola serta merekap segala kegiatan transaksi yang dilakukan dan mampu mengelola SDM di dalam bisnis. Kemudian yang ketiga ada manajer pemasaran dan produksi yang dinaungin oleh Sally Monica. Untuk pengalaman atau kompetensinya itu mengetahui berbagai model dan desain produk serta mampu memasarkan produk dan pemanfaatan kemudian di bidang digital melalui sosial media ataupun di website. Selanjutnya untuk aspek keuangan, ya, yang pertama ada cost struktur. Untuk penetapan biaya tetap per bulan, kami menganggarkan ada 3 anggaran. Yang pertama ada gaji karyawan, kuantitasnya 3 orang, harga satuannya itu per orangnya di angka 2 juta, kemudian jumlahnya 6 juta. Untuk listrik sendiri kami anggaran untuk 1 bulan yaitu 500.000, kemudian untuk biaya transportasi kami menganggarkan untuk 2 kendaraan motor dengan harga satuannya 400.000. Jadi total seluruh biaya tetap ada di angka 7.300.000. Kemudian untuk biaya variabelnya kami menganggarkan aksesoris hijab itu 4 dengan kuantitas 4 pack, harga satuannya itu 10.000 dengan jumlah 40.000. Kemudian untuk gift sendiri kuantitasnya 3 pack, harga satuan packnya itu 5.000, jumlahnya 15.000. Untuk biaya pengemasan produk sendiri kami mengambil 5 pack dengan harga satuan itu 25.000 dan jumlahnya 125.000. Kemudian untuk biaya bahan baku ini seperti kain, kami
mengakomodasikan itu di 20 roll kain dengan harga satuannya memperkirakan di 500.000 dengan jumlah anggaran 10 juta. Kemudian untuk mesin resi kami membutuhkan satu mesin cetak yaitu di angka 600.000. Kemudian untuk kertas cetak resinya kami 5 pack untuk anggaran 1 bulan dengan harga satuannya 50.000. Jumlahnya ada 250.000. Untuk biaya pemasaran sendiri kami memperkirakan ini kuantitasnya 4 dengan harga satuan 100.000, kemudian jumlahnya 400.000. Untuk biaya pengiriman sendiri ini kami akomodasiin untuk 1 bulan yaitu di angka 5 juta. Sehingga didapatkan untuk total biaya variabelnya itu di angka 16.430.000. Kemudian model yang dibutuhkan itu hasil penjumlahan dari biaya tetap dan biaya variabel di total 23.730.000. Kemudian untuk revenue streamnya, untuk arus pendapatan kami ada 2. Yang pertama dari penjualan hijab dengan perkiraan per hari terjual 25 pieces, dikali sebulan itu nanti ketemunya di 750 pieces dengan anggaran harga satuannya di 25.000. Untuk kuantitasnya tadi kan sudah diketahui 750 pieces dikali harga satuannya nanti ketemunya di angka 18.750.000. Kemudian yang kedua di penjualan aksesoris hijab dengan per harinya 5 pieces dikali 1 bulan yaitu 30 hari itu jumlah terjualnya 150 pieces dengan harga satuan 15.000, jumlahnya di 2.250.000. Jadi total revenue streamnya di angka 21 juta. Untuk laba rugi, ini laba rugi untuk periode yang berakhir di 31 Maret 2023. Nah, untuk penjualan sendiri didapat dari revenue stream 21 juta. Pendapatan penjualan tidak ada, jadi kita kosongkan. Total pendapatan keseluruhannya di 21 juta. Untuk HPP-nya atau harga pokok penjualan, persediaan awalnya kami memperkirakan 10 juta dengan pembelian 5 juta, sehingga barang tersedia untuk dijual itu di angka 15 juta. Ini didapat dari hasil penjumlahan persediaan awal ditambah pembelian. Kemudian untuk persediaan akhirnya ada di angka 4 juta. Nah, ini untuk menentukan HPP ini kita mengurangkan dari barang tersedia untuk dijual dikurang dengan persediaan akhir nanti ketemunya di angka 11 juta. Kemudian untuk laba kotornya didapatkan dari total pendapatan dikurang total harga pokok penjualan itu ketemunya nanti laba kotornya 10 juta. Untuk beban sendiri kami menafsirkan ada 4 yaitu beban pemasaran di angka 400.000, kemudian beban listrik 500.000, beban gaji 6 juta, kemudian beban umum lainnya itu kami memperkirakan ada 400.000 sehingga total bebannya ada 7.300.000. Kemudian untuk menentukan laba atau rugi, kita harus menghitung dulu laba kotor dikurang total beban itu ketemunya berapa, itu nanti untuk hasil laba bersihnya, yaitu di angka 2.700.000. Neraca juga kami mengambil di periode 31 Maret 2023. Untuk aktiva sendiri, kasnya kami memperkirakan 10 juta dengan perlengkapan anggaran 16 juta, persediaan barangnya 5 juta. Untuk aktiva tetapnya, itu kami hanya ada di kendaraan dengan harga 1 unit kendaraan itu 18 juta, dikali 2, 36 juta. Jadi total aktiva keseluruhannya di 67 juta. Untuk kewajiban dan ekuitas ini, kewajiban sendiri utang piutang itu tidak ada karena kami modalnya dari kami sendiri bukan pinjam di bank. Untuk ekuitas itu modal 23.730.000 itu didapatkan dari biaya tetap dan biaya modal. Kemudian pref-nya nggak ada, laba ruginya tadi kan sudah diketahui 2.700.000. Nah, untuk total ekuitas sendiri di angka 26.430.000. Jadi total kewajiban dan ekuitas 26.430.000. Selanjutnya untuk arus kas. Arus kas ini juga periode untuk 31 Maret 2023. Yang pertama, kas dari aktivitas operasional. Di sini ada 5
yaitu ada penjualan. Penjualan tadi sudah saya sebutkan, itu didapatkan dari revenue stream. Kemudian pengeluaran kas untuk supplier itu 300.000, misalnya kayak bayar jasa gitu. Kemudian pengeluaran kas untuk operasional lainnya kami menganggarkan 500.000. Kemudian pengeluaran kas untuk beban gaji tadi 6 juta ya kan. Kemudian pengeluaran lainnya itu 200.000, sehingga didapatkan kas bersih dari aktivitas operasional itu ada 14 juta. Kemudian yang kedua, kas dari aktivitas investasi. Ini kami tidak ada karena tidak ada investor dari luar maupun kami mendapatkan kas gitu loh. Sehingga untuk kas dari aktivitas investasi ini 0. Kemudian yang ketiga, kas dari aktivitas pendanaan. Penambahan kas modal itu 0, kemudian pengeluaran kas untuk piutang juga 0. Jadi didapatkan untuk laporan arus kasnya itu total kas bersihnya senilai 14 juta. Kemudian untuk aspek inovasi dan teknologi, yang pertama ada jelaskan elemen inovasi dari ide bisnis ini untuk analisis kompetitor. Yang pertama, indikator pembandingnya yaitu produk. Nah, di bisnis saya sendiri itu produknya hanya hijab dan aksesoris hijab. Nah, untuk kompetitornya itu ada 3, yaitu yang pertama Ayasa Hijab House, kemudian yang kedua Hijab by Aida, dan yang ketiga Lily Your Style. Nah, di mereka ini kompetitor pertama, pembanding produknya itu mereka ada hijab, celana wanita, dan pakaian wanita. Untuk kompetitor kedua, menjual hijab dan pakaian wanita, dan yang ketiga ada hijab dan dress wanita. Untuk indikator pembanding harga, di bisnis saya menganggarkan start mulai di angka 20.000, kemudian untuk kompetitor pertama juga di angka dari 20.000 startnya, kemudian kompetitor kedua mulai dari 15.000, dan yang kompetitor ketiga mulai dari 50.000. Kemudian untuk indikator pembanding, bisnis saya ini jahitannya rapi, bahan kain terbaik sehingga nyaman digunakan. Nah, untuk kompetitor yang pertama, hijab yang ditawarkan berkualitas dengan kain dan bahan yang terbaik. Kemudian kompetitor kedua di Hijab by Aida ini jahitan rapi, kualitas bahan bagus dan kualitas terbaik. Untuk Lily Your Style sendiri itu menggunakan bahan premium, nyaman dipakai dan jahitan rapi. Indikator pembanding target pasar. Nah, untuk saya sendiri itu target pasarnya wanita, pelajar, dan mahasiswa, usianya rentang 17 sampai 40 tahun. Untuk kompetitor pertama, ada di Ayasa Hijab House, itu wanita, terus mahasiswa usia 20 sampai 40 tahun. Untuk kompetitor kedua, wanita pelajar usia 15 sampai 40 tahun, dan kompetitor ketiga wanita ataupun pekerja usia 20 sampai 45 tahun. Kemudian untuk indikator pembanding kelima itu ada media sosial. Nah, untuk bisnis saya sendiri penjualannya itu baru di sosial media, yaitu Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Sedangkan Ayasa Hijab House media sosialnya Instagram, TikTok, kemudian kompetitor kedua itu ada Instagram, TikTok juga, yang ketiga juga Instagram dan TikTok. Nah, untuk marketplace-nya sendiri, bisnis saya baru di Shopee, tetapi kompetitor 1, 2, dan 3, mereka sudah merana di marketplace Shopee, TikTok, Lazada, dan Tokopedia. Selanjutnya untuk inovasi produk atau model bisnis. Inovasi yang dilakukan pada produk kami itu mulai bentuknya dari desain. Desain yang simple namun terkesan rapi dan elegan. Ide ini muncul dari keresahan customer yang merasa hijab yang rapi dan terkesan premium itu ribet dan juga mahal. Jadi kami mencoba untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, permasalahan yang dikeluhkan konsumen itu masalah bahan dan motif hijab.
di mana bahan yang digunakan pada model hijab yang simpel itu biasa saja, bahkan sebagian dari mereka merasa gerah saat menggunakan. Dan juga hijab yang simpel itu cenderung tidak memiliki banyak model ataupun motif yang menarik, sehingga membuat kesan yang monoton. Jadi, kami mencoba memberikan inovasi baru, yaitu hijab instan yang simpel menggunakan bahan yang berkualitas dengan banyak pilihan model dan motif, dengan harga yang tetap terjangkau, sehingga target pasar kami dapat menjangkau dan bisa membeli produk kami, namun tetap terkesan rapi dan elegan. Selain hijab instan, kami juga memberikan beberapa pilihan hijab yang tentunya sedang tren pada saat ini. Kemudian untuk model bisnis, yang kami pilih yaitu model bisnis marketplace, di mana kami memanfaatkan beberapa platform toko online, media sosial, dan juga website toko sebagai sarana marketing ataupun pemasaran produk yang kami hasilkan. Dan juga kami memperoleh keuntungan melalui perantara platform e-wallet atau dompet digital. Kemudian, gambarkan dan jelaskan aspek teknologi dalam aktivitas atau inisiatif yang akan digunakan di perusahaan. Untuk teknologinya sendiri, kami akan menggunakan mesin jahit, pencetak struk, printer, teknologi transportasi, dan teknologi komunikasi. Nah, teknologi yang kami gunakan untuk proses produksi yaitu mesin jahit dan printer yang digunakan untuk membuat jilbab dengan desain yang kami buat sendiri dengan memanfaatkan mesin cetak atau printer untuk pembuatan motifnya. Lalu untuk penggunaan mesin cetak, mesin struk itu bertujuan untuk mencetak struk pesanan, mencantumkan nama penerima atau customer, alamat pengiriman, nomor resi, dan hal lainnya mendukung proses pendistribusian. Kemudian untuk pemanfaatan teknologi transportasi, kami menggunakan sepeda motor untuk mengambil barang ke supplier ataupun melakukan pengiriman COD produk pada lokasi-lokasi tertentu. Dan yang terakhir, untuk pemanfaatan teknologi komunikasi. Di sini tujuannya untuk mempermudah proses marketing atau pemasaran produk dengan beberapa platform marketplace, sosial media, dan juga website toko. Selain itu juga, pemanfaatan teknologi komunikasi ini dapat menjangkau konsumen, sehingga pada saat konsumen merasa ingin komplain suatu produk gitu kan, kami bisa mengatasi permasalahan yang konsumen rasakan begitu. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.